Sempat buron dari polisi, RU 51 tahun, kepala sekolah SD Negeri Wai Putih yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap siswinya sendiri akhirnya menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Ambon dan Pulau-Pulau Leas Selasa pagi. RU langsung diperiksa penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Pulau Ambon. Penyidik juga mengkonfrontir keterangan korban yang masih duduk di kelas 5 SD itu dengan pelaku. Pemeriksaan dilakukan selama 5 jam. Sempat terjadi keributan dan adu mulut di ruangan unit PPA lantaran keluarga korban tidak puas dengan perbuatan pelaku. Pelaku langsung ditetapkan menjadi tersangka dan digiring ke rumah tahanan Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leas untuk menjalani penyelidikan lanjutan. Tersangka dikenai pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 3, pasal 82 ayat 2 tahun 2002, serta pasal 287 dan pasal 290 ayat KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Chris Belseran, TV One mengabarkan. Ya, mungkin kepolisian pun juga terpanggil untuk juga turun segera begitu karena kasus ini saya dan Mita nih pemirsa. Ya. Kita mewawancarai paman korban ya. Betul, Pak Ibe saat itu ya beberapa kemarin ya. Senin ya? 2 hari yang lalu kita sempat mewawancarai Pak Ibe dan beliau mengatakan kepala sekolah masih buron, belum ada saksi-saksi yang dipanggil saat itu begitu ya. Dan itulah yang membuat kemudian keluarga merasa marah ya. Betul, tadi kita lihat keadilan, ya, gitu tadi kita lihat sempat adu mulut dengan si pelaku begitu. Betul. Ya. Dan hanya butuh waktu mungkin 1 hari begitu ya mungkin. Ya. Kepolisian Polres Ambon akhirnya berhasil menangkap sang kepala sekolah yang sempat buron juga begitu. Ya, betul. Ya, ini kita apresiasi juga lah buat kepolisian gitu ya. Tapi kalau bicara soal ini adalah satu dari gunung es kali ya. Kejahatan seksual khususnya mungkin terhadap anak. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari kasus Yuyun di Bengkulu begitu ya, Via. Kemudian muncullah kasus-kasus Yuyun lainnya begitu ya di Bengkulu, di Ambon, juga di Manado, kabarnya juga di Sleman terakhir juga ada begitu ya. Nah, kalau berkaca melihat kasus Yuyun, kemarin juga program Indonesian Lawyers Cup, betul, ya, juga membahas mengenai hal yang sama, dihadirkan pihak keluarga korban dan sejumlah narasumber lainnya. Dan ada satu pernyataan dari Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa, kemarin kita sempat berbincang sebentar ya, karena kemarin itu kabarnya akan bertemu dengan sejumlah menteri di bawah koordinasi Menko PMK ya. Betul, akan membahas mengenai rancangan undang-undang mengenai hukuman para pelaku pencabulan, termasuk juga anak-anak di dalamnya. Betul. Nah, ya, ini kan kalau misalnya Bengkulu mungkin sudah vonis, meskipun vonis itu bisa jadi belum juga memenangkan mereka para penegak atau penggiat perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak ini begitu. Nah, tapi apapun itu kejadian di Ambon ini harus menjadi perhatian dan harus kita kawal begitu ya. Jangan sampai lagi-lagi tidak ada keadilan khususnya bagi para masyarakat yang memiliki pandangan atau concern terhadap keselamatan anak begitu. Ini sudah tersambung dengan Kapolres Ambon, ada Ajun Komisaris Besar Polisi Kamaruzaman. Selamat pagi Pak Kapolres. Pak, apresiasi Pak dengan cepat begitu sang guru yang sempat buron, sang kepala sekolah yang sempat buron akhirnya ditangkap. Sejauh ini pemeriksaan bagaimana Pak? Apa pengakuan yang bersangkutan saat disidik oleh pihak polisi? Barangkali perlu diluruskan terlebih dahulu Pak Kapolres. Pelaku ini ditangkap apa menyerahkan diri Pak? Untuk kasus yang kami terima itu dengan laporan polisi 371 bulan Mei ini 2016 tanggal 8 kemarin itu memang ada laporan terkait kasus yang terjadi di wilayah Bengkulu Barat. Itu sampai saat ini pelaku pada tanggal 10 kemarin sudah menyerahkan diri. Jadi yang dilaporkan adalah kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Demikian. Polres, apa yang disampaikan oleh pelaku, Pak?
betul mengakui perbuatannya? Jadi awal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kami itu dari langsung korban, kemudian juga saksi masih dari keluarga terdekat korban, dari neneknya, kakeknya, termasuk tantenya. Dan hari ini kami juga mengembang kepada rekan sekelasnya, 2 orang murid dan 1 orang guru kita akan periksa hari ini juga. Dan dari keterangan korban, memang sejak bulan Januari 2016 perilaku yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial RU umur 51 tahun ini dilakukan pencabulan dan persetubuhan. Ini keterangan dari korban. Dan awalnya memang korban diketahui oleh neneknya karena pada tanggal 14 April kemarin itu korban tidak mau sekolah. Setelah ditanya katanya takut karena memang sudah diancam oleh pelaku juga pada saat terjadi kejadian tersebut. Kemudian setelah pelaku menyerahkan diri pada tanggal 10 kemarin, kami lakukan penyidikan dan memang baru saja tadi di ruangan kami ini yang bersangkutan memang mencabuli dan melakukan persetubuhan terhadap korban. Demikian. Ada ancaman yang akan dijerat oleh pelaku ini seperti apa, Pak Kapolres? Jadi untuk agar pasal yang kami terapkan di sini ini Undang-Undang 35 tahun 2014, pasal 8182, ini tentang pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Juga Undang KUHP pasal 287 dan 64 KUHP. Jadi ancaman hukuman untuk yang bersangkutan ini 20 tahun. 20 tahun. Bisakah itu diperberat begitu Pak Komaruzzaman dengan mungkin munculnya pengakuan-pengakuan atau keterangan-keterangan saksi baru seperti adanya ancaman, adanya mungkin kekerasan juga yang dilakukan, dengan visum kah itu atau dan lain sebagainya, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Jadi kami berangkat dari laporan awal dari korban dan keluarga korban. Memang penerapan pasal sampai saat ini sudah kami buat berlapis dan ini yang paling berat untuk pelaku. Tentunya dari 4 pasal yang kami terapkan di sini memang mungkin kalau keterangan ini mengembang tetap pastinya kami berpedoman pada pasal-pasal yang ada terkait anak tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres AKBP Komaruzzaman. Baik, selamat pagi. 20 tahun. 20 tahun itu ancaman maksimumnya ya. Kemarin kita tahu Presiden sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual itu masuk dalam kejahatan luar biasa. Beberapa atau koran malah menampilkan ya, kalimat tersebut. Darurat kekerasan seksual ya. Presiden meminta